Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Roni Artinto SE MPD selaku dosen Ekonomi Internasional dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1 Ayu Amalia, 2 Latifah Kurniasari, dan 3 Triwulandari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pasar Valuta Asing. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pasar valuta asing. Nah, di sini apa sih pasar valuta asing itu? Bentuk pertukaran perdagangan desentralisasi global mata uang internasional. Nah, ini untuk membantu perdagangan internasional dan berinvestasi dengan memungkinkan konversi mata uang. Dalam kegiatan mengimpor barang dari suatu negara, para importir tidak mungkin membayarnya dengan mata uang negaranya. Nah, di sini maka pasar valuta asing adalah suatu pasar atau tempat di mana individu-individu berbagai perusahaan multinasional dan kalangan perbankan mengadakan jual beli berbagai jenis mata uang dan sebagainya. Nah, ada beberapa kelebihan yang ditawarkan di pasar valuta asing ini yang tidak dapat ditawarkan investasi lainnya, yaitu return yang ditawarkan tidak terbatas, likuiditas tinggi, dapat melakukan transaksi 24 jam dalam waktu 5 hari seminggu, dan harga real time yang dapat diakses setiap saat. Selanjutnya adalah fungsi pasar valuta asing. Nah, di sini menurut buku besar keuangan internasional terdapat 3 fungsi pasar valuta asing. Yang pertama adalah transfer daya beli. Nah, ini berfungsi untuk transfer daya beli satu negara ke negara lain dan dari satu mata uang ke mata uang lain. Fungsinya itu untuk berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dalam pasar modal. Yang kedua adalah pemberian kredit. Nah, ini mungkin mendapatkannya kredit pra pengiriman dan pasca pengiriman. Fasilitas kredit tersedia juga untuk eksportir. Dan ketiga adalah penyediaan fasilitas lindung nilai. Nah, ini pada pengelolaan risiko ekspor dan menyediakan mekanisme bagi eksportir dan importir untuk melindungi diri terhadap resiko fluktuasi nilai tukar. Adapun fungsi pasar valuta asing yang dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah mempermudah proses pertukaran valuta asing. Yang kedua adalah penyedia kredit. Yang ketiga adalah membatasi resiko. Yang keempat adalah spekulasi, yaitu dalam pasar valuta asing seseorang dapat melakukan spekulasi, menerima dan mencari resiko untuk mendapatkan keuntungan. Baik, terima kasih Mbak Latifah. Untuk selanjutnya yaitu sistem kurs valuta asing. Sistem kurs valuta asing dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem kurs tetap yang bersifat tetap. Yang kedua sistem kas mengambang, dan yang ketiga sistem kas mengambang terkendali. Yang selanjutnya yaitu teori purchasing power parity. Teori parity daya beli merupakan salah satu dari 3 teori yang popularitas sekaligus kontroversi yang paling banyak diuji kebenarannya dalam menentukan perbedaan nilai tukar mata uang kedua negara. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wulandari. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Amalia. Yang terakhir yaitu ada optimum sekurensi area. Sekurensi area ini merupakan langkah terakhir dalam mewujudkan integrasi ekonomi regional di bidang finansial keuangan setelah adanya integrasi perdagangan dan integrasi tenaga kerja. Optimum currency area telah dibahas oleh Mundell pada tahun 1961 yang menjelaskan bahwa krisis neraca pembayaran akan meningkatkan fasilitas sistem integrasi ekonomi internasional sepanjang nilai tukar tetap. Dan optimum currency area ini adalah negara kawasan Eropa Union yang menegaskan untuk membentuk sistem kesatuan moneter Eropa. Mungkin presentasi dari saya mungkin sudah cukup sekian. Presentasi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.